Ma'arif ini kan sudah selalu mengadai sholat berjamaah ya Ustadz, apalagi sekarang pondok pesantren tuh diadai sesudah sholat asar. Jadi sebelum pondok pesantren pasti ada sholat asar terlebih dahulu berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Halo Sobat Empoters, kembali lagi di program kami Ma'arif Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas soal Toharo dan saya kali ini ditemani oleh Ustadz Haryanto, SPD. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik, Hani. Jadi di Ma'arif ini kan sudah selalu mengadai sholat berjamaah ya Ustadz, apalagi Iya, sekarang pondok pesantren tuh diadai sesudah sholat asar. Jadi sebelum pondok pesantren pasti ada sholat asar terlebih dahulu berjamaah. Nah, apa sih yang dimaksud toharo dan ada berapa jenis air yang dibolehkan untuk toharo? Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hani yang sudah memberikan kesempatan untuk berbincang-bincang santai, berdakwah di lingkungan daripada para remaja berkaitan tentang pembahasan kita yaitu toharo ya. Jadi tentang toharo ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi itu adalah merupakan dalil tentang kewajibannya kita bertoharo sebelum kita beribadah seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Ada dua hal di sini maknanya dalam ayat tersebut, bahwa Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Nah, pada bab kali ini kita membahas toharo. Jadi apa itu sih toharo? Di dalam kitab fikih yang Pak Hari bawa, jadi Pak Hari membahasnya memakai kitab biar nggak melencong ya kemana-mana. Toharo itu dalam kitab fikih itu, terutama di dalam kitab fikih Safinatun Najah, pengertian daripada toharo adalah bersuci. Kita bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Akan tetapi ulama memaknai tentang toharo ini sangat luas. Jadi ada toharo secara jasmani, ada toharo secara rohani. Toharo secara jasmani itu kita membersihkan diri, mensucikan diri dari hadas-hadas kecil ataupun besar. Seperti misalkan ya kita sebelum sholat kita berwudu, atau misalkan kita terkena najis, kemudian ya kita dalam keadaan ketika mau sholat kita terkena najis, ya itu ada beberapa macam yang memang ya harus ada cara pembersihannya bermacam-macam. Kan ada yang namanya najis kecil, najis sedang, najis besar, dan itu macam-macam cara untuk bersucinya. Jadi yang dimaksud dari toharo itu bersuci dari hadas kecil ataupun besar. Nah itu yang pertama dalam hal toharo jasmani. Kemudian ada toharo secara rohani. Toharo secara rohani ini ya
bersuci dari penyakit-penyakit hati. Nah, ini yang menurut ulama yang sangat berbahaya. Jadi toharoh secara rohani ini terutama penyakit-penyakit hati seperti misalkan sombong, kita udah beribadah, udah berilmu, kemudian merendahkan orang lain. Nah, itu salah satu penyakit rohani atau penyakit hati yang memang harus dibersihkan pula. Dan cara membersihkannya berbeda-beda. Kalau toharo jasmani itu mungkin mudah, ya, ada macam-macam caranya. Nah, kalau toharo secara rohani inilah yang sangat sulit, maka harus khusus di dalam mengobatinya, menanganinya. Ntar kita bahas lagi lebih lanjut lagi. Nah, kemudian yang kedua tentang macam-macam air ya. Ya. Jadi ada beberapa macam-macam air yang memang bisa digunakan untuk bersuci dan yang tidak bisa digunakan untuk bersuci dalam toharo secara jasmani. Ada 3 macam. Yang pertama ada air suci yang mensucikan. Dan air suci yang mensucikan ini itulah yang digunakan yang bisa bersuci. Ketika misalkan kita mau sholat, kita wudhu, ya kan pakai air. Nah, ada jenisnya lagi, air suci dan mensucikan. Itu ada 7 jenis yang bisa digunakan untuk bersuci ketika kita mau beribadah. Yang pertama ada air hujan. Tuh. Kemudian yang kedua ada air laut. Tahu laut ya? Iya, Nah, laut luas ya. Mm. Luasnya bukan seperti cintanya anak-anak muda Aduh. seluas samudra. Ya. Jadi kita santai aja ya di Iya, sini ya. iya, Pak. Jadi dakwah sambil kita santai karena di kalangan anak muda itu kita dakwahnya jangan serius banget gitu. Jadi nanti dia tidak mau meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Nah, caranya kan kita dekat sama anak muda itu memang kita diajak santai berdakwahnya. Nah, jadi yang pertama itu ada air hujan, yang kedua ada air laut, yang ketiga ada air sungai, yang keempat ada air sumur. Nah, kemudian yang kelima ada mata air, ya, bukan mata hati ya. Nah, kemudian yang keenam ada air salju, kemudian yang ketujuh ya ada air embun. Dan itulah 7 jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau misalkan kita nih di rumahnya nggak ada air pump misalkan mati airnya atau kering, kemudian turun hujan, itu bisa kita menggunakan air hujan untuk bersuci. Kita keluar rumah berwudu ya bisa. Nah, kalau misalkan kita nih keluar rumah wudunya pakai air hujan, ada teman kita yang bilang, oh itu mah stres tuh, masa wudhu pakai air hujan gitu kan. Iya. Bilangin temennya yang stres, makanya ngaji nuntut ilmu jadi tahu. Nah, air hujan, kemudian air laut ya, air sungai, kemudian air sumur, mata air, kemudian air salju, air embun. Itu 7 macam yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ada yang jenis kedua, ada air suci tapi tidak mensucikan. Oh, ada ya Ustadz? Ada seperti itu ya. Jadi yang kedua itu ada air suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya apa? Air itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk ya berwudu atau bersuci ya. Seperti apa sih macam-macam airnya? Yang air suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, seperti misalkan air yang sudah berubah warnanya. Nah, seperti apa ayo kalau Nurani? Seperti air banjir mungkin? Ya, Terus air yang terkena sabun? ya, salah satunya itu ya. Jadi airnya suci. Seperti misalkan ada air kelapa, teh manis, teh apalagi teh botol, kemudian teh jus, teh sosro,
jualan air minum ya. Jadi air-air itulah yang suci ya, tapi tidak bisa mensucikan. Artinya air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu jenis air yang kedua ya, atau macam air yang kedua. Ada yang ketiga, air yang najis. Itu sama sekali tidak bisa digunakan untuk bersuci, yang dimana air tersebut sudah berubah warnanya, rasanya, ya zatnya. Nah, seperti misalkan air yang terkena najis ya, dan itu ya kalau terkena najis, misalkan kita punya air satu ember, kemudian ya kesiram kotoran hewan Mm-mm. banyak gitu ya. Iya. Nah, itu air itu maka sudah terkena air najis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu macam-macam ya toharo. Jadi ada tiga. Yang pertama ada air suci dan mensucikan. Yang kedua ada air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga air najis. Dan terakhir ada air yang makruh. Air yang makruh. Seperti apa sih air makruh? Nah, air yang dimana misalkan air itu ada satu ember nih, kemudian air itu terkena sinar matahari langsung, gitu ya. Nah, terkena sinar matahari langsung, kemudian kita mau pakai bersuci, maka air itu makruh. Ya, artinya makruh itu bisa mengurangi pahala bersuci kita. Gitu. Boleh digunakan untuk bersuci, tapi makruh. Dan menurut para ulama, kalau air makruh itu digunakan, air yang langsung kena terik sinar matahari, dikhawatirkan nanti bisa terkena penyakit kulit. Itu ada yang berpendapat seperti itu, makanya dimakruhkan. Tapi kalau misalkan air yang langsung dari alam, terkena sinar matahari nggak makruh. Contohnya air laut, air sungai kan langsung dari alam. Ini ketika kita nimba gitu ya, nimba satu ember atau berapa ember, langsung kena ke terik matahari. Nah, itu makruh digunakan untuk bersuci. Itu. Lumayan banyak ya jenis-jenisnya ya Iya. Ustadz. Nah kalau rukun wudhu tuh ada berapa sih Ustadz? Nah, kalau untuk rukun wudu, ya kalau di dalam kitab Safinatun Najah yang hari bawah itu, ini ya keterangannya faslun wurudul wudu'i sittatun al awwalu an-niyatu wastani ghuslul wajhi as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain as-sadisu tartib. Rukun wudu itu atau fardu wudu itu ada 6. Yang pertama kita berniat. Jadi ketika kita sebelum wudu, di mana sih ya niatnya? Nah, ini nih kebanyakan anak-anak remaja atau pemuda yang belum tahu ya. Jadi ketika niatnya itu misalkan kita mengambil air wudhu nih, nah, kita cuci dulu tangan. Nah, itu sebelum itu kita baca doa dulu Bismillah minimal. Nah, ntar niatnya itu ketika kita mau membasuh muka, ya misalkan kita ngambil air wudhu nih mau basuh muka, maka kita disud niat wudhu kita ya. Nah, itu gusla liofir hadasi asgori fardo lillahi ta'ala, baru usap muka tiga kali. Di dalam usap muka itu ya jangan sembarangan ya. Jadi ada kan kalau anak-anak itu cuk 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 gitu kan. Nah, itu bisa mengurangi daripada pahala wudhu kita. Bahkan wudhu kita bisa gasah. Jadi ntar sholatnya gasah gitu. Nah, makanya harus berhati-hati di dalam berwudhu itu. Harus kena semua mukanya. Nah, nanti kita bahas selanjutnya tentang bagaimana praktek wudhunya ya. Yang kedua, mencuci muka. Setelah niat kita mencuci muka. Nah, kemudian yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai dengan kedua siku. Nah, mencuci kedua tangan ya, tangan kanan dulu. Nah, seperti misalkan ini air wudhu, kita mau wudhu ya, ini tangan kita dari bawah ke atas gitu. Nah, sampai siku kita, sampai siku sini nih ya. Nah, itu dibasuh, jangan sampai enggak gitu. Syukur-syukur lebih. Untuk apa? Supaya khawatir ada yang enggak kebasuh. Nah,
Makanya di dalam bertoharo ini kita harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Terus sampai 3 kali. Ntar yang kiri baru sampai siku. Nah itu yang ketiga ya. Yang keempat, menyapu sebagian kepala. Nah, nyapu sebagian kepala. Nah, kenapa nggak bahasanya menyapu sebagian rambut? Ntar kalau yang botak nggak bisa wudhu. Ya dia nggak Benar sah ntar ya. wudhunya. Makanya menyapu sebagian kepala. Mau dia botak mau enggak, ya bisa berwudhu. Nah, jadi sebagian kepala itu dari jidat kita sampai agak sedikit kena rambut kita, ya. Segini nih. Ya wudhu 3 kali ambil, ya. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya mencuci kedua kaki sampai dengan mata kaki. Nah itu yang kelima. Jadi kaki kanan dulu, baru nanti kaki kiri. Kalau bisa dilebihin di atas mata kaki. Kenapa dikhawatirkan ada yang tidak kebasuh. Yang terakhir tertib. Artinya tertib ketika kita berwudu, ya maka jangan nyemplak-nyemplok wudunya. Misalkan ya tangan dulu, ntar kaki, ntar mulut, ntar muka. Nah itu nggak tertib. Jadi harus tertib sesuai ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya fardu wudu ada 6. Berarti kalau salah satu dari rukun wudhu itu tidak dijalankan berarti tidak sah Ustaz. Ya kalau seandainya fardu wudu ini ada yang tidak kebasuh maka tidak sah sholatnya. Kalau misalkan seperti di sebagian siswa-siswi di SMK Maarif ini kan kadang kalau habis wudhu nggak pakai alas kaki atau sendal ya Ya, Ustaz. Itu gimana? Sah atau enggak sholatnya? ya. Ketika ada siswa kita yang sedang berwudu, kemudian dia tidak pakai alas kaki. Nah, kalau misalkan ketika dia berjalan itu tidak terkena najis, maka sah. Tapi kalau manakala ada najis, maka wudunya tidak sah. Maka untuk lebih berhati-hati itu kita memakai alas kaki. Karena kan nggak tahu, mungkin yang ketika kita jalan kita nggak tahu itu habis terkena najis. Ya, afdolnya, baiknya itu kita memakai alas kaki ketika berwudu. Ya, Kalau pengertian tayamum dan syarat tayamum itu apa Ustaz? untuk tayamum. Jadi tayamum itu kan pengganti ketika kita tidak menemukan air. Nah, di sini ada di bab bentar ya. Nah, ada tentang tayamum ya. Faslun urudut tayammumi khamsatun al awalu naqlut turabi as-sani an-niyatu as-salisu mas'ul wajhi ar-rabi'u mas'ul yadaini ilal mirfaqain al-khamisu tartib bainal mas'atain. Jadi ada 5 rukun tayamum, artinya yang dibolehkan kita bertayamum di sini. Pertama, memindahkan tanah dari tempat ke anggota tayamum. Nah, ketika misalkan kita ya tidak menemukan air di rumah kita nih, nggak ada nih air nih. Terus tetangga kita nggak ada, minimal itu ya 1 RT lah kita tidak menemukan air, ya misalkan kering. Itu dibolehkan untuk tayamum. Tapi kalau misalkan hanya satu rumah kita doang yang kering, tetangga enggak ada air, maka enggak boleh tayamum. Jadi harus ya beberapa jarak kita dibolehkan tayamum. Jadi kalau misalkan di lingkungan kita kayaknya ya jarang untuk melakukan tayamum. Nah biasanya orang-orang yang sedang bepergian jarak jauh, misalkan di pesawat ya, yang tidak ada air misalkan di pesawatnya, atau di kendaraan yang susah menemukan air, itu dibolehkan tayamum. Atau misalkan seseorang itu punya penyakit ya, kemudian nggak boleh terkena air, maka itu dibolehkan tayamum. Jadi yang dibolehkan tayamum itu hal-hal yang memang urgen gitu ya. Jadi itu tentang tayamum.
ada jarak tertentu untuk melakukan mencari air sebelum tayamum nggak Ustadz? Iya, jadi jangan misalkan ketika kita di rumah kita udah mati nih air, kemudian langsung tayamum. Jangan, tapi kita lihat dulu tetangga sebelah kita nih. Kalau misalnya tetangga sebelah kita ada airnya, maka nggak boleh tayamum kita numpang di tetangga kita. Kecuali satu kampung itu memang tidak ada air, mati airnya, barulah boleh kita tayamum. Atau yang tadi kita sedang sakit, nggak boleh terkena air. Kalau terkena air nanti menyebabkan ya penyakit kita lebih parah, maka itu boleh bertayamum. Atau kita sedang bepergian yang sangat sulit untuk menemukan air, nah itu boleh bertayamum. Kayaknya sudah cukup banyak yang kita bahas ya Ya, Ustadz. Kayaknya episode kali ini kita akhiri aja. Eh, eh, untuk sobat podcasters, jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya. Saya dan Ustadz Hari SPD pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.